keberangkatan saat kita ibadah haji maupun umroh supaya kita tahu ilmunya. Itu ya. Di antaranya apa supaya nggak batal? Bawa aja dari sinilah. Botol kecil itu ya. Botol itu botol ini ditumpahkan ke sini. Ini kan penuh nih, ya. Terus gini caranya, jangan awas. Ada caranya wudhu yang benar itu. Jangan begini. Itu tandanya sholat sih sholat, tapi enggak sadar bahwa dia sedang sholat. Sholatnya nggak usuh tuh kalau begitu ya. Pikirannya kemana? Mana? Mestinya setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, fokus. Berangkat insya Allah tanggal 17 Mei. Sebetulnya saya kemarin itu ditelepon sama orang embarkasi, orang PPIH yang di Kerawang, PHU. Pak Iskandar siap-siap berangkat malam ini katanya. Malam tadi ke embarkasi. Kenapa? Untuk menggantikan pembimbing kloter 3 yang kemarin berangkat. Itu mendadak masuk rumah sakit, Pak. Di sana di embarkasi. Jadi dirujuk ke RSUD Bekasi. Nggak bisa berangkat. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Istitoahnya nggak terbit di embarkasi. Saya kaget. Orang koper belum diapa-apain. Gitu. Saya belum siap, celana aja masih di tukang jahit. Kan kalau petugas mah harus pakai celana seragam, Pak ya. Pakai baju seragam, nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai jubah. Gitu, Masya Allah gitu. Aduh, ya Allah gimana ini? Ya Bismillah lah. Itu ya Bismillah. Ya namanya panggilan haji, ya kita ikuti aja alurnya. Itu. Tapi ternyata kalau saya yang berangkat ini terlalu dekat jadwal keberangkatan saya dengan jamaah pembimbing yang sedang sakit. Biar istirahatnya agak panjang supaya nanti bisa tetap berangkat. Jadi kloter yang di belakang saya disuruh maju. Jadi pembimbing ibadah yang kloter 42 yang keberangkatannya tanggal 21 Mei. Jadi diberangkatkan lebih dulu. Itu ya. Ini Masya Allah, termasuk ketua kloternya Pak. Ketua kloternya yang kloter JKS 3 itu, pisahnya belum ada. Belum muncul-muncul pisahnya. Jadi dia gagal berangkat. Kemarin itu. Digantikan dengan kloter yang kloter 42 itu. Yang kloter 42 malah udah ada pisahnya. Gitu ya. Nah ini unik lah. Haji itu luar biasa. Gitu ya. Haji umroh itu. Nah kembali ke yang tadi. Bahwa Nabi Adam itu baru diterima taubatnya setelah mengatakan bertawassul kepada baginda Rasulullah. Makanya Syekh Ar-Razi Hasim menyebutkan bahwa ada pertanyaan nih, sebetulnya siapa sih manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah Nabi Adam itu secara fisik, Bu. Secara fisik, secara wujud nyata, gitu ya, bentuk dari kepala sampai kaki, memang Nabi Adam. Tetapi kalau ruh, dari ruhnya, manusia pertama itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah lebih dulu menciptakan ruhnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, bahkan disebut 2 kali, kalau bukan karena engkau, hai Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, aku tidak akan ciptakan seluruh alam jagat raya. Makanya bersyukurlah bagi kita dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagi Pak Pendi dan semua yang akan berangkat, Masya Allah, tabarakallah, pastinya nanti kalau mengikuti alur jamaah haji, ini ada istilah gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 ke Madinah, gelombang 2 ke Mekah. Berarti Bapak kalau berangkat lebih awal, pasti ke Madinah dulu ya. Kalau berangkatnya lebih awal. Itu ya. Karena jamaah haji furoda itu tidak seperti yang reguler yang 40 hari. Mungkin paling lama 20 hari Pak ya. 23 harian. Kurang lebih 3 pekan lah, 3 minggu. Mungkin nanti alurnya apakah kalau jauh di pada masa Ar-Muzna bisa jadi ke Madinah dulu. Nah, bagi jamaah pastinya baik haji maupun umroh itu akan merasakan ibadah di 2 tempat, yaitu di Mekah dan Madinah.
Oke, kembali tadi saya cerita tentang ibadah ya. Perjalanan ibadah Nabi Ibrahim itu ketika dosanya diampuni oleh Allah, Nabi Ibrahim itu ya naluri kemanusiaannya muncul. Apa? Ya Allah, dosa saya sudah diampuni sekarang. Saya sudah bersih lagi. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Adam ketika diturunkan ke India itu bentuk apa namanya? Kulitnya itu hitam, Pak. Hitam legam. Sampai Nabi Adam itu minta sama Allah, ya Allah, kok kulit saya jadi hitam begini? Kan gitu. Kata Allah gimana? Udah, kamu puasa aja. Puasa. Berapa hari? 3 hari. 1 hari puasa, kulitnya sepertiga berubah. Baru sepertiga kulitnya berubah. Berarti belang ya Bu ya. Kemudian ya atau berubahannya semua lah, masa belang. Gitu. Ya, tapi agak hitam-hitam, agak melek-melek lah gitu. Kalau tadi hitam legam, jadi sekarang ada perubahan, agak cerah-cerah dikit. Puasa lagi di hari kedua, mulailah agak terang. Hari ketiga normal seperti awal penciptaan, bening lagi. Itu termasuk Siti Hawa. Sehingga itu namanya puasanya pas tanggal 13, 14, 15. Sehingga disyariatkan dalam agama kita, agama Islam, ada puasa namanya Ayamul Bid, puasa di hari-hari putih kan gitu. Jadi kalau kita ingin punya kulitnya glowing, banyaklah puasa di Ayamul Bid ya, 13, 14, 15. Ternyata rajin puasa kulitnya hitam tetap aja nggak glowing. Nggak apa-apa, yang penting hatinya ya. Ya. Baik, ketika Nabi Adam minta, ya Allah, saya ingin kembali lagi ke surga, bahkan saya ingin ketemu lagi dengan istri saya. Boleh, kata Allah. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Ibadah. Nah itu, ibadah. Ibadahnya apa ya Allah? Kau datang ke Mekah, carilah istri kamu di sana. Gitu ya, karena istrimu diturunkan di Jeddah. Datang aja ke Mekah udah. Nah, dari Jeddah ke Mekah nggak terlalu jauh. Pasti ada di situ katanya. Singkat cerita, ketemulah di Jeddah, di mana? Di Jabal Arafah. Di Bukit Arafah ketemunya. Sehingga itu disebut Jabal Rahmah. Ya, sebut Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kenapa? Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sehingga disitulah tempat wukufnya jamaah haji. Gitu. Kemudian kata Allah, kau ibadahnya apa? Ibadahnya kau kelilingilah ada batu yang didatangkan dari surga di Mekah. Itulah yang bernama dengan yang dinamakan dengan Hajar Aswad. Inna awala baitin wudi alin nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu siapa? Ya Allah langsung wudi alin nas oleh malaikat Jibril, dibawakan batu itu disimpan di Mekah. Setelah disimpan batu di situ, kemudian datang Nabi Adam, tawaf 7 putaran, kemudian dibangunlah Ka'bah. Jadi pertama yang bangun Ka'bah dalam bentuk ya segi 4 itu Nabi Adam. Itu. Kemudian tawaf. Nah, makanya tawaf itu adalah merupakan ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia secara syariat. Itu. Sehingga Nabi Adam punya tiket lagi bisa kembali ke surga. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang hari ini sudah menetapkan dirinya akan meneguhkan dirinya akan kembali akan beribadah menuju Mekah dan tawaf di Ka'bah Baitullah. Insya Allah itu sebagai persyaratan kita akan kembali ke kampung halaman kita, yakni di surga. Ada yang nanya kemarin di pengajian saya, kebetulan ngisi pengajian emak-emak Pak di kampung. Yang lamun gitu emak mau asup ke surga tuh. Makan tuh boga duit, arek umroh tuh boga, kau mau haji katanya. Maka surga mual. Nah, coba kalau gitu gimana? Kalau syarat masuk surga itu harus tawaf dulu. Nggak banyak kan orang yang bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ya. Itu kita masih mending, alhamdulillah. Syarat itu akan kita tempuh. Itu akan kita jalani, kita akan tawaf sana. Tapi bagi yang nggak punya uang atau mungkin yang naudzubillah ya sudah punya uangnya tapi nggak berangkat. Kalau dia udah punya uang untuk menunaikan ibadah haji tapi nggak berangkat, itu diancam oleh Rasulullah. Itu ya. Kalau mampu tapi nggak mau berangkat, nggak mau daftar, tinggal pilih matinya itu mau Yahudi apa Nasrani katanya. Naudzubillah kan gitu. Kan itu. Nah, saya bilang gini, jawab saya. Kalau memang keterbatasan ekonomi nggak bisa berangkat atau daftar umroh atau haji, yang penting lakukan ibadah yang setara dengan tawaf.
yang pangkatnya, derajatnya sama dengan tawaf. Apa itu? Sholat. Sholat itu derajatnya sama dengan tawaf. Itu. Makanya tawaf itu harus punya wudhu. Karena sholat punya wudhu, tawaf juga harus punya wudhu. Baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah harus punya wudhu. Beda dengan yang lain, rangkaian ibadah haji atau umrah yang lain seperti apa? Sa'i. Sa'i nggak punya wudhu nggak apa-apa. Wukuf di Arafah nggak wudhu nggak apa-apa. Wukuf apa? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, jumrah, ulawat taqobah, nggak punya wudhu nggak ada masalah, nggak membatalkan syariat ibadahnya. Tapi tawaf kalau tidak punya wudhu, jangan macam-macam. Tawafnya nggak sah. Itu. Ada yang nanya lagi ke saya, Ustadz, kalau tawaf kita harus jaga wudhu, sementara itu berjubel. Pasti bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan. Batal nggak Ustadz? Nah ini dia persoalannya. Makanya perlu adanya manasik. Ya, kajian seperti ini adalah untuk membekali kita bahwa keberangkatan saat kita ibadah haji maupun umroh supaya kita tahu ilmunya. Itu ya. Di antaranya apa supaya nggak batal? Ada dua cara. Yang pertama intikal madhab. Intikal madhab itu pindah madhab. Cari imam madhab yang lain yang batal wudhunya tidak batal kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kan gitu. Cari aja. Berarti salah satunya itu intikal madhab. Wudhunya pakai Imam Hanafi. Pindah dari Syafi'iyah ke Hanafiyah. Gitu. Bagaimana caranya wudhu Imam Hanafi? Ya paling enggak ciri khas utamanya ininya dibasuh semua kepalanya. Dibasahin semua kepalanya. Kemudian ininya sela-sela badan, sela-sela anggota wudhunya digosok gitu. Gitu, digosok-gosok. Yang telapak tangan dan telapak yang kakinya itu jari-jari kaki. Itu wajib digosok. Gitu. Itu wudhunya Imam Hanafi. Setelah wudhunya selesai, nanti ketika pantal kulit laki-laki dan perempuan, gitu ya, itu nggak batal. Tapi hati-hati, kalau nanti kesandung, kena batu, berdarah, batal. Kalau Imam Syafi'i kan nggak batal. Ya, itu. Itu cara yang pertama intikal madhab. Cara yang kedua, boleh masih menggunakan Imam Syafi'i, tapi mengikuti ashab Imam Al-Qurdi. Boleh wudhunya tetap Imam Syafi'i, tapi pada saat ketemu kulit laki-laki dan perempuan itu mesti di saat yang apa ya, yang berjubal banget. Atau ya tidak bisa dihindari. Pantal kulitnya entah sengaja, bukan disengaja. Bapak nanti ketemu dengan orang India, Pakistan, Bangladesh ketika tawaf. Kalau perempuan di kita itu masih rapih, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan umroh kan gitu. Sangat kecil kemungkinan pantal kulit laki-laki dengan orang Indonesia, kecuali tiba-tiba apa? Kita kedorong, jadi muka kita ketemu dengan muka ibu-ibu, ujung-ujung anu nyium, itu beda deh itu. Itu. Asalkan jangan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja, ini ada kaki India nih, malah sengaja nyari kaki India, langsung diinjak, itu mah batal. Ya jangan ya. Itu. Silakan itu nanti bisa dipraktekkan ya. Nah, bagaimana kalau kentut? Batal nggak ketika tawaf kentut? Sepakat Imam Madhab kalau kentut batal. Kamu keluar jeung bukur nama. Abongnya. Itu. Kalau kentut batal. Lalu kalau batal gimana Ustaz? Keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batal, silakan Bunda. Silakan. Kalau batal, wudhu dulu. Wudhu, kemudian ingat-ingat itu batalnya di putaran keberapa? Misalnya putaran kelima. Maka nanti mengawali lagi di putaran kelima. Ingat-ingat aja. Mengawali lagi hanya di putaran kelima. Jangan di putaran satu lagi. Cuma saya sarankan, nanti kalau mau kentut, itu ya, cari tempat yang sekiranya nggak akan capek ya, untuk mengulangi lagi. Misalnya, ini Hajar Aswad di sini nih, Hajar Aswad nih. Kita kan memulai tawaf di sini ya. Ini putaran kelima. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Nah, terus sampai ini kan bismillah Allahu akbar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum nyampe ke Hajar Aswad, jangan dulu kentut. Lewatin, lewatin dulu. Bismillah Allahu akbar. Tut kentut. Berarti kentutnya di putaran berapa? Keenam. Itu. Maka nanti mulai lagi dari sini putaran keenam. Jangan kentutnya di sini. Ini udah putaran 5 nih, udah capek jauh gitu kan. Kentut sini. Masih putaran kelima. Nanti setelah wudhu, balik lagi di sini masih putaran kelima. Begitu maksud saya. Ya, paham ya? Nah, sekarang wudhunya seperti apa? Wudhunya boleh nanti cari get umroh atau minta tolong diantarin sama ustadz. Atau ibu bapak sebetulnya teknisnya bisa, kalau nggak dilarang sama siapa, sama askar, cari aja tong sampah yang besar itu, wudhunya di situ, pakai botol atau pakai semprotan spray. Ya, spray yang gede tapi ya, jangan yang kecil, biar airnya mengalir gitu. Yang pardu-pardunya aja, yang kuping nggak usah lah, yang apalagi berkumur jadi ngabisin air. Jadi langsung aja ke muka, niat ke muka. Kalau itu tangan, satu kali aja tangan. Airnya kalau bisa mengalir. Jadi semprotin yang banyak, airnya suruh ngalir dulu. Airnya suruh ngalir dulu, setelah itu baru kita usap. Diratakan. Gitu caranya. Ya, itu. Ada yang berpendapat katanya, Ustadz cukup aja tayamum katanya. Tayamum ke punggung orang yang di depan kita. Gitu. Boleh nggak itu? Saya nggak begitu merekomendasi kalau begitu ya. Apalagi punggungnya punggung India, janganlah. Itu. Ya, bawa aja dari sini lah. Botol kecil itu ya. Botol itu botol ini ditumpahkan ke sini. Ini kan penuh nih, ya. Terus gini caranya, jangan awas. Ada caranya wudhu yang benar itu. Jangan digini. Jangan digituin. Jangan ulah ditabrakan, ulah ditabrakan, ulah. Tapi ini penuh airnya ya, atau ini penuh nih. Nah, begini caranya, dikucurkan, dialirkan ini. Terus baru diratakan. Begitu caranya. Sekali aja, nggak usah 3 kali. Ya, yang penting ngucurkan cai, bari nggak niat dulu. Terus ini curkan, baru diusap sama tangan kiri. Yang ini kucurkan, diusap pakai tangan kanan. Udah gini, guyur, sap, gitu. Sekali aja, terus apa-apa, ya. Nah, kalau pakai spray kan harus, gitu. Pakai aja. Lebih praktis pakai botol, makanya bawa botol kecil ini. Ini udah dikasih sama Bebe nih, nanti bawa pulang, bawa ke sana. Ya, ya, ini solusi ya. Daripada kita nyari tempat wudhu lumayan jauh kan ya. Gitu. Bisa ini ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau kentut mah batal ya. Kalau kentut mah batal gitu. Itu kecuali kalau nanti pada saat sa'i dan seterusnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu cerita Nabi Adam. Ibadah pertama adalah tawaf. Ketika nggak bisa tawaf karena keterbatasan ekonomi atau tidak ada inilah, nggak mampu istilahnya kan gitu. Ya sholat saja. Gitu. Apalagi jamaah haji dan umroh, dua-duanya, dapat dua-duanya. Ya, tawafnya iya, sholatnya juga. Iya kan? Ini Masya Allah. Sholatnya jamaah haji dan umroh, kalau enggak di Masjid Nabawi, ya di Masjid Haram. Betul? Masjid Nabawi, as-sholatu fi masjid dihada ka'albi sholatin fi masjid, kata baginda Rasulullah. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahalanya lebih utama daripada sholat selain Masjid Nabawi. Kecuali Masjid Haram. Kalau Masjid Haram 100.000 kali lipat. 100%, bukan 100% ya. 100 kali lipat daripada sholat 100 kali lipat. Oh iya, 100 kali lipat ya. 100 kali lipat dari sholat di Masjid Nabawi. 100.000. 100.000 kali lipat.
di Batan, sholat di Masjid Istiqlal sekalipun. Itu. Hanya saja saya biasanya menyampaikan materi di kajian manasik ini biasanya tentang sholat. Ya, ini kali ini aja karena ada jamaah haji, gitu ya. Ini sholat ini penting. Kalau ada kaidah begini. Fa inna fakihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Sesungguhnya orang yang fakih, orang yang ngerti satu orang yang paham tentang satu ilmu, satu orang, dan dia apik, warok, itu lebih utama menurut setan, atau lebih ditakuti oleh setan daripada orang 1000 yang beribadah. Apa maksudnya? Ini kan 1000 juga nih. Ya. Artinya apa? Sebelum kita sholat di Masjid Nabawi, yang pahalanya lebih utama daripada 1000 kali lipat, sholat di Masjid Haram yang pahalanya lebih utama dari 100.000 kali lipat, kalau dilakukan tanpa ilmu, kalau sholatnya tidak khusyuk, sangat disayangkan. Ya. Tapi kalau sholatnya sesuai tuntunan syariat, sholatnya benar, bahkan khusyuk, itu yang angkat jempolnya 2. Itu maksud saya. Kirmah sholatnya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, sholatnya khusyuk deh. Sholatnya sesuai lagi dengan ketentuan syarat rukunnya. Nah makanya sebelum berangkat ke sana, saya sarankan, misalnya ibu nih, ya, ibu pasti di kampungnya punya guru ngaji ya bu ya? Punya guru ngaji nggak? Nah pasti punya. Ibu datang dulu ke guru ngaji ibu, atau guru ngajinya panggil ke rumah. Ustazah, tolong perhatikan sholat saya. Dari mulai bacaan, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai tahiyat. Tolong perhatikan lalu saja. Sudah benar apa enggak secara hukum fikih? Gitu. Perhatikan. Bapak punya guru. Gitu ya. Undang ke rumah atau kita datang ke sana. Gitu. Tolong periksa sholat saya sudah benar apa belum sesuai dengan ketentuan fikih. Begitu Pak, keren itu. Makanya sayang udah nyampe sana, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, sholatnya nggak benar. Sayang kan? Apalagi perintah sholat ini di dalam Al-Quran itu kan utlu ma'uhiya ilaika minal kitab biwaqimis sholat gitu. Itu ayat ini mengajarkan kepada kita harus sadar ketika sholat. Harus sadar. Banyak nggak orang yang sholat tapi nggak sadar? Banyak nggak Bu? Kayaknya banyak ya. Lagi sholat tapi nggak sadar. Ini rokaat ketiga apa keempat? Tahiyat akhir atau berdiri lagi ya? Suka nggak begitu? Suka begitu Pak ya? Itu tandanya sholat sih sholat, tapi nggak sadar bahwa dia sedang sholat. Sholatnya nggak usuh tuh kalau begitu ya. Pikirannya kemana? Mana? Mestinya setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, fokus bahwa dia sedang sholat, dia sedang menghadap Allah. Ini mah Allahu Akbar. Bray, ingat cerita kan dia. Sehingga rokaat. Tadi saya udah baca Fatihah, belum ya? Kok begitu nggak tuh? Ya Allah. Nah inilah pentingnya kita ngumpul sini supaya kita bisa saling mengingatkan. Ya, ya saya juga tetap harus diingatkan. Ya, ketika saya ngomong gini, ini sama dengan saya mengingatkan diri saya sendiri juga. Gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu sejarahnya ibadah ya. Itu.
termasuk malaikat juga. Malaikat itu kan sebelum diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, kan Allah sudah memberikan kabar di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan gitu. Bahwa akan ada khalifah di muka bumi. Kata malaikat apa? Qala atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kan gitu. Apakah engkau akan ciptakan orang yang akan merusak bumi dan akan saling membunuh? Jawaban Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kau tahu. Intinya apa? Oh, tahu lu. Gua lebih tahu. Istilah gini tuh. Itu tandanya marah apa enggak tuh kalau gitu? Marah. Makanya pada waktu itu spontan malaikat. Untungnya bukan malaikat tokoh-tokohnya, bukan Pak. Istilahnya yang demo itu bukan tokoh-tokohnya. Tapi malaikat dari kalangan rakyat jelatanya lah gitu kurang lebih. Makanya langsung menyadari bahwa malaikat-malaikat itu langsung ngeblesat ke langit aras dan langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Malaikat itulah yang sendiri yang bertasbih. Mengelilingi apa? Baitur Rahman di langit aras. Nah, gitu. Nabi Adam ya tawaf juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena bacaan tawaf itu dua, Pak, Bu. Nih sekaligus langsung masuk ke praktek manasik ya. Tawaf itu kan rukun umroh dan rukun haji. Rukun umroh kan ada 5 ya. 1, niat dan ihram. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, tahallul. 5, tertib. Rukun haji ada 6. 1, niat dan ihram. 2, wukuf di Arafah. Yang selebihnya sama dengan umroh. Jadi rangkaiannya kalau umroh itu datang, niat dan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu kegiatannya cuma 4. Kalau tertib mah cuma hanya rangkaiannya aja, harus sesuai urutan. Kalau haji, niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Itu. Tapi kalau haji itu ada tambahnya, ada namanya wajib haji. Wajib haji apa? Setelah di Arafah harus ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, sah nggak hajinya? Sah tetap, asalkan menjalani yang 6 tadi, yang 5 tadi. Tapi dia kena dam. Nggak mabit di Mina, kena dam. Kan itu. Gitu aja bedanya. Itu. Damnya apa? Menyembelih kambing. Itu. Nah, kembali lagi yang kedua, syarat atau rukun umroh dan haji itu tawaf. Bacaan tawaf itu cuma 2. Dimulai dari Hajar Aswad, posisi Ka'bah harus berada di pundak kiri. Setelah Hajar Aswad, di depan ada apa tuh? Yang berwarna emas. Maqam Ibrahim. Nah, sampai Maqam Ibrahim, bacaannya cuma, kita insya Allah tahu semua. Bacaannya, misalnya, punten, ini Maqam Ibrahim nih. Nah, ini yang sama. Maqam Ibrahim di sini. Nah, dari sini subhanallah wal akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai Maqam Ibrahim bacanya itu seperti ini. Ya, agak jauhan dari sana. Pasti berulang-ulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari Maqam Ibrahim, nah, kemudian melewati sujud apa pojokan Ka'bah kan ini. Pojokan Ka'bah yang kedua. Kemudian di sini ada namanya Hijri Ismail. Ya, terus sampai sini. Nah, sampai ke rukun sebelum Hajar Aswad. Namanya rukun Yamani. Bacaannya apa dari sini sampai ke sini? Bacaannya apa?
bacaannya doa-doa khusus yang silahkan Bapak Ibu mau panjatkan. Bebas apa saja. Asalkan doanya doa kebaikan. Jangan doa yang buruk. Jangan doa-doa yang zalim. Itu ya. Ada seorang suami membawa umroh istri-istrinya. Bawa umroh istrinya. Nah, berarti istrinya dua. Dua aja lah. Dua juga belum. Ah. Bawa istrinya dua. Pas tawaf, istrinya berdoa. Istri yang satu. Istrinya yang satu lagi berdoa juga. Doanya apa coba? Istri yang pertama, ya Allah, pulang dari umroh ini, semoga madu saya dicerai ya Allah sama suami saya. Jadi biar sama saya aja sendiri, nggak usah ada istri dua. Istri yang satu lagi, ya Allah, sepulang dari umroh, semoga suami saya menceraikan dia ya Allah tuh. Dia mau jahat ya Allah. Nah itu. Doanya diijabah semua. Pulang ke rumah, cerai dua-duanya. Kan diijabah semua. Dicerai dua-duanya. Akhirnya suaminya nikah lagi, jadi 4. Nah, artinya apa? Dari sini sampai sini bebas doanya apa saja, tapi doanya harus yang baik. Baik. Ya, apa doanya? Coba, Ibu mau apa doanya di sana? Robbi habli minas solihin. Robbi habli, dari sini ya tadi ya. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Oh, terus itu. Apa itu artinya? Ya Allah, semoga saya dianugerahi anak yang soleh. Kan itu. Sangat bisa. Boleh. Ya. Itu. Boleh. Coba saya, apa contohnya? Contohnya apa? Ya Allah, luaskanlah rezeki saya ya Allah. Gitu kan ya? Coba saya tanya, Pak, Bapak kalau minta rezeki sama Allah, itu dalam pikiran Bapak minta apa? Minta banyak apa? Uang yang banyak ya. Sebelum sehat, uang dulu apa sehat dulu? Benar. Bagus. Rata-rata orang, ya Allah, anugerahkan kepada saya rizki yang banyak ya Allah. Itu yang banyak itu apa maksudnya? Uang kan? Uang ya? Nggak mungkin ya Allah anugerahkan kepada saya rizki yang banyak. Nggak mungkin dalam pikirannya sehat yang banyak. Kan nggak begitu ya? Nggak sehat yang banyak kan? Yang banyak mah uang kan? Kata Zainuddin MZ kan gitu. Ya Allah anugerahkan saya uang berlipat-lipat. Gitu kan? Uang banyak berlipat-lipat. Punya mobil mewah mengkilat. Punya rumah megah bertingkat. Gitu kan? Punya istri cantik memikat. Jumlahnya 4. Nah, itu simbol apa itu? Simbol dunia. Simbol rezeki dunia, betul? Ya itu. Tapi, ini sekedar sharing aja, Bu ya. Bahwa ada seorang ulama besar, seorang ahli tafsir, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Menurut beliau begini, rezeki itu ada tingkatannya, Pak. Ada tingkatannya. Paling tidak tingkatannya 4. Ini boleh dicatat ya, atau diingat-ingat. Atau boleh di video. Supaya nanti kita nggak salah. Minta doa rezeki kepada Allah itu maksudnya apa? Harus terkonek dalam hati dan pikiran kita. 4 hal tingkatan rezeki. Pertama, ketika kita minta rezeki sama Allah, ya Allah, anugerahkan saya rezeki ya Allah. Boleh dalam pikiran uang yang banyak, punya tanah, punya sawah, boleh nggak apa-apa. Benda-bendawi gitu ya, harta benda boleh. Itu. Tapi ujungnya harus tambahin untuk bekal ibadah ya Allah. Itu. Buat apa uang banyak tapi bukan untuk bekal ibadah. Gitu. Yang kedua, karena rezeki harta itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi,
itu adalah adna darajati rizki. Rezeki yang levelnya paling bawah. Harta itu al-malu huwa adna darajati rizki. Harta adalah derajat rezeki yang paling bawah. Yang kedua, a'la darajat rizki. Derajat rezeki yang paling tinggi. Apa itu? As-sihhatu. Sehat. Betul, Pak. Ketika kita minta rezeki itu sehat, minta sehat. Karena buat apa? Hartanya banyak, tapi kesehatannya terganggu. Sakit-sakitan mulu. Jangankan makan sate kambing. Goreng ayam ada aja nggak boleh. Yang boleh apa? Kulub. Bonteng. Kulub kentang. Kulub sampai kulub waluh. Daharna jeung waluh deui. Jeung rebusan waluh lagi. Kan gitu. Itu harta yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, rizki yang paling utama. Afdalu darajati rizki. Apa rezeki yang paling utama? Rezeki yang paling utama adalah memiliki anak keturunan yang soleh. Solehah. Karena buat apa harta banyak? Buat apa kesehatan? Kalau punya anak durhaka sama orang tuanya. Punya anak ngeselin. Kan gitu kan? Nah, yang ketiga minta sama Allah anak yang soleh. Dan yang keempat tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah namanya tamamur rizki. Tamamur rizki. Rizki yang paling sempurna. Apa itu? Ridho Rabbil Alamin. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 tingkatan rezeki menurut Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Nah, udah tutup. Itu. Jadi ketika kita minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan saya kepada saya rizki, ya Allah. Dalam pikiran kita, 1, boleh tambahkan harta. 2, jangan berhenti di situ maksud saya. Tambahkan apa? Kesehatan. Tambahkan apa? Anak keturunan yang soleh, solehah. Yaitu tadi, butuh Rabbi habli minas solehin. Yang keempat apa? Minta ridhonya Allah. Udah itu aja. Ketika tawaf itu, dari makom Ibrahim sampai rukun Yamani. Gitu. Nah, nanti dari rukun Yamani, ya, dari sini nih. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu doanya kembalikan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Karena doa itu adalah merupakan doa apa coba ya? Rabbana atina fid dunya hasanah, doa apa, Bu? Doa kebaikan dunia akhirat. Tapi saya lebih suka menyebutkan bahwa doa ini adalah merupakan doa masuk surga langsung. Tanpa transit dulu di neraka. Karena orang Islam itu nanti di akhirat kebagi 2, Pak. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke neraka. Karena setelah ditimbang, dosanya lebih banyak. Kan gitu. Nah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah doa masuk surga langsung. Zina itu sesuatu yang haram. Saya nggak berzina karena saya bisa nahan. Saya bisa nahan. Itu pahalanya tidak lebih besar daripada saya nggak zina karena memang karena Allah, zina itu dilarang sama Allah. Nah, Rasulullah itu pada waktu wukuf di Arafah, khutbahnya pas turun ayat itu sehingga disampaikan kepada ribuan para sahabat. Naik level yang ketiga, ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu punya karakter, punya kebiasaan baik, akhlaknya, thayyibnya, fisiknya sudah terbiasa. Ma'ruf itu udah uruf, udah mengadat istiadat dalam dirinya.